Pada pertemuan 9, kita akan membahas tentang definisi tata kelola, teori tata kelola, dan prinsip mengenai tata kelola. Penjelasan ruang lingkup teori tata kelola. Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas faktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi. Prinsip tata kelola. Tata kelola perusahaan harus menerapkan asas-asas GCG setiap perusahaan, baik kecil maupun besar, baru maupun lama, harus selalu menerapkan asas-asas GCG yang biasa dikenal dengan tarif, yaitu transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Pada pertemuan 10 ini, kita akan membahas tentang tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik, serta teori yang berkaitan dengan membuat tata kelola itu bekerja. Tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Munculnya teori pemerintahan dari awal 1990-an dan seterusnya telah menjadi salah satu perkembangan inti dalam administrasi publik dan lebih luas lagi. Teori yang berkaitan dengan membuat tata kelola bekerja yaitu yang pertama, teori manajemen jaringan. Mengidentifikasi dua jenis strategi manajemen yang luas, manajemen permainan dan penataan jaringan. Yang kedua, teori delegasi. Ahli teori delegasi berpendapat bahwa kunci tata kelola yang efektif adalah mendapatkan struktur delegasi yang benar. Ketiga, teori interpretasi sosial. Adalah penting untuk memandang pemerintah sebagai hubungan komunikatif. Yang keempat, sekolah rasionalitas terbatas. Keberatan terkuat terhadap dasar mikro dari sekolah pilihan rasional dari perspektif rasionalitas terbatas adalah bahwa mereka cacat secara perilaku, menurut Jones 2001, page 208. Yang terakhir yaitu teori kelembagaan budaya. Dari perspektif teori kelembagaan budaya, kepentingan orang adalah produk dari hubungan sosial dan asal mula preferensi mereka. Pada pertemuan 11, kita akan membahas tentang governance dan hubungan internasional. Governance dan hubungan internasional. Tata kelola telah menjadi perhatian utama dari disiplin hubungan internasional. Proses globalisasi yang sedang berkembang khususnya telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintahan, politik, hubungan antar negara, dan tatanan global. Nah, pada pertemuan 12, kita akan membahas tentang kaitan antara tata kelola dan kajian sosial hukum. Tata kelola dalam studi hukum sosial. Kajian sosial hukum berkembang dari tradisi penelitian empiris yang dilakukan oleh para antropologi dan sosiolog yang mempertanyakan hubungan antara hukum sebagaimana dipahami dalam disiplin hukum dan proses sosial yang lebih luas. Respon legal sosial akan good governance. Tata kelola yang baik menyangkut pembagian optimal antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil yang memerlukan perubahan hukum dan administratif. Pada pertemuan 13, kita akan membahas tentang peran tata kelola perusahaan sebagai dua hal dan penjelasan mengenai faktor hukum dan politik yang telah dikaitkan dengan pengaturan tata kelola yang berbeda. OECD 1998 memandang peran tata kelola perusahaan sebagai dua hal. Pertama yaitu mencakup cara pemegang saham, manajer, karyawan, kreditur, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya yang berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Kedua yaitu terkait dengan kebijakan publik dan kerangka regulasi hukum yang memadai. Ada penjelasan hukum, yaitu perspektif hukum berpendapat bahwa bagi perusahaan, sistem hukum penting karena untuk menarik keuangan eksternal, perusahaan harus dapat berkomitmen secara kredibel untuk mengendalikan perilaku oportunistik oleh orang dalam. Yang kedua adalah penjelasan politik. Berpendapat bahwa demokrasi sosial gaya Eropa menekan manajer untuk menstabilkan pekerjaan. Yang ketiga ada perspektif sejarah. Semakin tinggi resiko yang dihadapi aparat penegak hukum, semakin besar pula kebutuhan akan perlindungan negara. Dan yang terakhir yaitu konvergensi. Covey 2001 berpendapat bahwa bukti menunjukkan bahwa gerakan umum menuju kepemilikan yang tersebar sudah maju dan tampaknya akan terus berlanjut bahkan tanpa adanya perubahan hukum. Temuan 14, kita akan membahas tentang tata kelola partisipatif.
Fung dan Wake 2001 menggambarkan pemerintah partisipatif sebagai bentuk percobaan dalam desain pemerintahan demokratis yang mencoba untuk menjawab tantangan hilangnya vitalitas demokrasi. Pada pertemuan 15, kita akan membahas tentang tata kelola lingkungan perusahaan. Tata kelola lingkungan perusahaan. Dalam konteks ini, tata kelola lingkungan global dipahami secara longgar sebagai yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka. Sarjana kebijakan lingkungan umumnya beralih ke konsep rezim internasional sebagai dasar tata kelola lingkungan. Mereka mengacu pada beragam rezim yang berbeda, mulai dari perjanjian-perjanjian internasional, organisasi antar pemerintah, sampai pada gagasan tentang rezim internasional.